Saya nggak suka bergantung dengan banyak orang, bro. Karena itulah, saya lebih menggemari jalan sendirian ketimbang rame-rame. Bicara soal kawasan ekosistem Leuser, kawasan ini adalah sebuah kawasan yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2004 sebagai salah satu warisan hutan hujan tropis Sumatera. Salah satu kawasan alam yang paling berharga di dunia. Dan siapapun kalian yang masih punya ibu, jangan pernah kalian sia-siakan kesempatan sekecil apapun untuk membahagiakan dan menyenangkan ibu kalian. Sekecil apapun itu, walau hanya untuk menjenguk mereka. Agak menyeramkan jadinya. Ngeri ah. Cabut ah. Jalan lagi. Cepat. Cepat. Ngeri-ngeri gak sedap nih. Gak berani kita berhenti lama-lama. Gak berapa lama kemudian, hujan mulai mengguyur jalur ini. Walaupun tidak deras, tapi berhasil mempertahankan suasana seram di tengah kawasan hutan betung ini. Ngomongin soal betung, kawasan ini memang terletak di antara hutan Ulumasin dan kawasan ekosistem Leuser. Nah, bicara soal kawasan ekosistem Leuser, kawasan ini adalah sebuah kawasan yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2004 sebagai salah satu warisan hutan hujan tropis Sumatera. Salah satu kawasan alam yang paling berharga di dunia. Selain itu, ada juga Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ada beberapa fakta yang menarik tentang kawasan hutan hujan tropis Sumatera ini, bro. Di antaranya, bahwa di dalam kawasan ini pemandangannya begitu memukau. Keanekaragaman hayatinya juga begitu luar biasa, sampai-sampai
hutan hujan tropis Sumatera ini bisa menjadi habitat bagi spesies-spesies yang terancam punah. Biasanya, spesies-spesies yang mendapat ancaman pembunuhan ini seperti spesies-spesies yang membutuhkan habitat yang luas, kayak orangutan, badak Sumatera, gajah, dan juga harimau Sumatera. Jadi, untuk bisa berkembang biak dan bertahan hidup, spesies-spesies tersebut memang membutuhkan habitat dan area jelajah yang luas. Hanya, pembunuhan spesies ini begitu dekat, karena ancaman-ancaman yang dihadapi hutan hujan tropis ini begitu nyata, seperti perambahan dan pembalakan liar, pertambangan, termasuk juga aktivitas dan populasi manusia di kawasan hutan yang menyebabkan konflik antara manusia dan juga satwa. Jadi karena berbagai hal ini, saya secara pribadi sangat mendukung sikap warga Betung Atuh untuk menolak setiap perizinan tambang di kawasan Betung dan juga Aceh Tengah. Banyak yang nanya sama saya, apa nggak bosan solo riding? Kemana-mana sendiri, nggak ada yang diajak berantem, nggak ada yang diajak ngomong, nggak ada yang temenin pas makan, pas nongkrong. Terus gimana ntar kalau ada apa-apa di jalan? Ya, saya jawab sama sekali nggak membosankan. Justru sebaliknya, saya lebih mudah menemukan kedamaian saat solo riding ketimbang saat riding atau touring rame-rame. Saat solo ride, saya bisa pergi kapan saja. Di saat touring rame-rame, hanya menjadi wacana. Kalau solo touring, saya bisa setting jalur kemana saja. Di saat touring rame-rame, harus diskusi dulu enaknya kemana, tapi nggak jadi. Kalau solo touring, saya nggak perlu harus tetap jalan terus. Di saat kalau rame-rame, nggak mau berhenti di spot-spot yang hanya saya saja yang melihat keindahannya. Atau sebaliknya, saya bisa tetap jalan terus di spot yang saya males banget berhenti. Saya sering juga touring rame-rame bareng teman, tapi ini kan kalau ditanya, lebih suka mana touring rame-rame atau solo touring? Saya lebih pilih solo touring, karena kalau solo touring, saya bebas mau berhenti tiap berapa jam sekali tanpa harus diikat peraturan, berhentinya harus tiap 2 jam atau 3 jam sekali. Saya bebas mau nginap di kota mana, di hotel mana, makan di rumah makan apa, dan gak perlu pusing bayar masing-masing atau kumpul duit. Kalau solo touring, saya nggak perlu harus pasang lagu untuk saya nikmati sepanjang perjalanan. Saya cukup berbicara dengan semua indera saya dari mata hingga kaki tentang apa yang saya lihat di jalan dan apa yang saya rasakan sepanjang perjalanan. Dan mereka adalah teman-teman terbaik yang gak akan pernah mengumbar semua keburukan kita kepada yang lain saat sudah pulang touring. Di perjalanan saya sibuk menikmati alam, di hotel saya sibuk menikmati semua suasana.
Mungkin saya terdengar seperti orang yang antisosial. Ya, sebenarnya nggak juga, bro. Sebab terkadang banyak orang yang males bersosialisasi dengan keramaian. Ternyata karena mereka males bertoleransi dengan omong doang diajak beraksi ogah. Males bertoleransi sama segala bentuk drama, sama segala bentuk kebodohan yang diumbar terus-menerus hingga dilihat sebagai kebenaran. Malas juga bertoleransi dengan kepalsuan orang-orang yang jiwanya menjilat terus demi keuntungan mereka sendiri. Nah, ini bukan berarti teman-teman saya seperti itu ya, sama sekali tidak. Saya hanya mengatakan bahwa ada kaitannya antara apa yang saya males bertoleransi di atas dengan kegemaran saya solo touring ketimbang jalan rame-rame. Saya juga nggak mesti takut kalau ada apa-apa di jalan, karena suka solo ride, maka yang saya bawa lebih banyak ketimbang saat saya jalan rame-rame. Saya lebih banyak membawa berbagai hal yang saya dan motor saya butuhkan untuk bertahan agar tetap bisa hidup, agar tetap bisa jalan. Saya nggak suka bergantung dengan banyak orang, bro. Karena itulah saya lebih menggemari jalan sendirian ketimbang rame-rame. So let's enjoy the ride. Yeah, I just wanna feel so light on my face. I'll live behind the bay. Oh ya, semua rekaman video perjalanan solo ride uji nyali di lintasan Betung Ate ini, dari Takengon hingga sampai di Kerung Isep Nagan Raya, saya masukin semuanya dalam serial ini ya, bro. Gak saya potong-potong juga durasinya, supaya bisa menjadi referensi yang lengkap bagi kalian yang mungkin suatu hari pengen banget riding kemari. Dan saya ingetin, kalau mau kemari sebaiknya pastikan isi bensin dulu, karena sepanjang jalur ini nggak ada SPBU. Terus juga kalau mau fun riding, sebaiknya riding ke jalur ini pas weekend. Lebih banyak orang yang melintasi jalur ini, gak kayak saya pas hari Kamis di weekdays. Sepi seperti yang kalian lihat sendiri. Hujan sudah reda, tapi saya lupa bersihin lensa kamera di intercom helm saya. Jadi kamu masih menyaksikan potongan video yang blur begini ya. Jalurnya juga sudah menurun terus dari tadi, tapi bagi saya masih tetap seram, bro. Masih terbayang terus bahwa saya sedang solo riding di rumahnya harimau. Walaupun sesekali saya berpapasan sama pengendara motor lain yang jalan sendirian di sini, tapi jarang sekali. Seperti yang kalian lihat dari awal saya melintasi jalur ini, sepi banget dari pengendara motor yang lain. Salah satu kekurangan solo riding adalah ya seperti ini, bro. Di jalur-jalur yang seperti ini saya nggak bisa berhenti. Ngeri kalau berhenti sendirian, mengingat ini habitatnya si nenek belang tersebut. Tapi ya itu tadi, tetap aja sisi positifnya ada. Mengendarai motor sendirian di jalur ini di saat weekdays, di saat sebagian besar pemotor tidak memilih jalur ini untuk riding sendirian, saya telah membuktikan kepada diri saya sendiri yang bukan pemberani ini bahwa saya punya nyali juga nih riding di sini sendirian. Dan kalau ditanya apa sih enaknya solo riding, ya ini dia, memberikan bukti kepada diri sendiri bahwa ternyata kita mampu melewati sedikit batas diri, sehingga akhirnya kita tahu siapa diri kita dan sejauh apa batasan diri kita, ya enggak? Jadi, saya nggak bisa mengatakan tips atau tutorial tentang solo riding, karena solo riding itu panggilan jiwa, bro. Jika seseorang punya jiwa yang apa-apa harus ada temannya, maka sejelas apapun tips dan tutorial solo riding yang kita buat, nggak akan mampu membuatnya touring sendirian, apalagi ke jalur sepi dan mencekam di hutan rimba belantara seperti ini. Telinga saya mulai budek akibat beda ketinggian.
Kayaknya harus diperbaiki dulu nih. Lihat ini guys, siapa sih yang nggak mau touring kemari? Dan kalau sudah sampai di kawasan ini, artinya kita sudah mendekati Kurung Isep. Sebuah kota kecil yang jadi kota pertama yang kita temui setelah turun dari jalur betung ini. Yuk, sesekali seumur hidup yang namanya bikers atau riders wajib riding di sini bro. Di jalur betung ini, rame-rame atau sendirian. Dan jika kalian memang suka sama tayangan ini, jangan biarin saya berjuang sendirian menghadirkan tayangan-tayangan seperti ini. Subscribe channel ini, kasih banyak komentar, dan share ke kawan-kawan kalian biar mereka dapetin inspirasi buat touring kemari. Dan setulusnya, saya berterima kasih buat kalian semua yang telah subscribe channel saya ini. Thank you banget ya. Sampai di lokasi ini, rasa takut saya sudah hilang. Tapi, itu artinya sebentar lagi kita akan menyelesaikan perjalanan.
Dan bagi petualang seperti kita semua, yang perjalanan itu sendiri lebih berarti ketimbang tujuannya, akhir perjalanan adalah perpisahan dengan apa yang kita nikmati. Tapi, jika perjalanan harus berakhir hari ini, besok hari insya Allah masih ada perjalanan lain yang akan kita tempuh. Just enjoy the day, just enjoy the ride. Nah, di sini kita sudah mulai bisa melihat pemandangan kota di bawah sana, bro. Dan ini tanda kita akan segera keluar dari jalur betung ini. Dan alhamdulillah, saya diberi keselamatan dan kelancaran dalam solo riding di jalur betung ini. Sebenarnya cakep juga kalau berhenti di sini untuk menikmati panorama kota di bawah sana. Tapi ntar saya punya tempat lain untuk berhenti di bawah. Ada yang nanya, mengapa saya suka riding atau touring sendirian ke tempat-tempat terpencil, ke kawasan hutan, ke daerah pedalaman, di saat orang lain sukanya ke kota-kota besar, ke spot-spot wisata yang ramai dikunjungi orang. Nah, saya kok sukanya ke pinggir-pinggir hutan begini, ke wilayah yang sepi, di pinggir sungai, ke wilayah yang jarang disentuh peradaban, dan sebagainya. Alasannya, dulu saat ibu saya masih ada, beliau sering banget ngomong ke saya, "Mama pengen kali lah jalan-jalan ke tempat-tempat yang jauh-jauh kali nak. Ke tempat-tempat terpencil, di tepi hutan, melihat sungai yang lebar dan jernih di sana. Pengen kali mama ke sana," kata beliau. Saking seringnya beliau berkata seperti itu, dan mungkin juga karena saya dan ibu saya memiliki kesukaan yang sama, maka jika saya sudah memiliki kemampuan, saya pun pengen banget sering-sering membawa beliau ke tempat-tempat yang beliau inginkan tersebut. Tapi bro, sebelum itu terjadi, ternyata beliau sudah duluan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maafin aku, Mak, yang gak pernah kesampaian untuk menyenangkan Mama. Membawa Mama ke tempat-tempat seperti ini, di pinggir sungai, di pinggir hutan rimba, yang hanya terdengar suara alam, riak air sungai, pemandangan yang luas, yang nunjukin kebesaran yang menciptakannya. Maafin aku, Mak. Sedih sih memang, bro. Dan tahu nggak, Mak? Aku sering jalan, touring dan riding sendirian seperti ini ke berbagai tempat yang terpencil dan hanya ada bentangan alam yang perawan dan indah. Itu semuanya karena Mama. Seolah-olah aku sedang jalan-jalan dengan Mama. Senang-senang kita menikmati perjalanan ini, Mak. Aku kangen, Mak. Aku kangen. Aku lebih suka traveling sendirian ke tempat-tempat seperti ini, seolah-olah aku sedang mewakili apa yang dulunya Mama gak bisa sering melakukannya. Semoga Mama merasakannya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan siapapun kalian yang masih punya ibu, jangan pernah kalian sia-siakan kesempatan sekecil apapun
untuk membahagiakan dan menyenangkan ibu kalian. Sekecil apapun itu, walau hanya untuk menjenguk mereka. Sebab ada banyak orang selain kalian yang selalu berharap tiap hari, seandainya aku masih punya ibu. Oh, luar biasa nih, ya kan? 3 jam riding di betung di belantara hutan, takut ada harimau, nggak bisa berhenti, ya kan? Padahal pemandangannya mantap.